Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mulai hari ini saya akan menambahkan sebuah ajakan agar Anda selalu membawa hati Anda dalam setiap peristiwa yang Anda jalani. Sehingga tidak selalu berpikir, tetapi hadir sepenuhnya dengan sepenuh hati. Sebetulnya kita semua diciptakan oleh Allah sebagai kasih, karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan supaya kita bisa menjadi ungkapan cinta kasih itu, Allah sendiri menghembuskan nafasnya ketika menciptakan kita, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Karena itu nafas kita adalah nafas Allah. Dan karena kita sejak semula diciptakan sebagai kasih dan hidup atas dasar nafas Allah, maka menjadi ungkapan kasih 100% itu adalah tujuan kita. Semua orang bertujuan supaya bisa menjadi ungkapan kasih Allah. Bukan menjadi hebat, bukan menjadi terkenal, bukan menjadi pejabat tertentu, bukan dengan profesi tertentu. Tidak, itu hanya sarana. Ujungnya adalah menjadi ungkapan kasih Allah secara penuh. You become love. Nah, itu adalah tujuan setiap orang. Dan sebetulnya itu bukan berarti bahwa kita belum menjadi cinta. Sejak awal, sekarang, selama-lamanya, kita adalah cinta itu. Hanya dalam perjalanan waktu, kita dibentuk, dididik, didampingi, sehingga kita mengidentifikasikan diri sebagai sesuatu yang bukan cinta. Nah, itu. Lalu kemudian kita mencoba kembali. Apapun keadaan kita, apapun panggilan kita, apapun pekerjaan kita, kita diajak untuk kembali menjadi ungkapan cinta kasih. Sebetulnya ketika kita diciptakan, kalau kita melihat janin, itu yang pertama ada adalah hati. Jadi ketika dokter melihat di dalam kandungan seorang ibu yang baru saja diketahui hamil, dia mencari detak jantung, heart. Nah, yang pertama muncul adalah heart, jantung, hati. Disitulah kemudian kehidupan mulai dibentuk. Dan ketika dia sudah terbentuk sepenuhnya, hati, jantung hati itu tetap menjadi pusat. Karena itu ketika dia lahir, yang dibutuhkan pertama kali, bahkan juga sejak di dalam kandungan, adalah kasih. Kasih dari mamanya. Bukan pengertian, bukan pengajaran. No. Dipeluk, diberi minum, diberi makan, dicintai, diajak berbicara, mama hadir sepenuhnya, papa juga hadir sepenuhnya, mencintai dan memperhatikan. Karena kita sejak awal adalah kasih. Dan hanya bisa dimengerti dengan kasih, dibesarkan dengan kasih. Nanti ketika umur 2, umur 3 mulai pikiran berkembang. Ini mama, ini papa. Mama memasak, papa bekerja. Nah, itu belakangan. Belakangan. Dan tidak terlalu dibutuhkan untuk eksisten, untuk hidup. Tetapi dalam perjalanan kemudian, yang banyak berkembang itu pikiran, hati, jantung hati, cinta. Itu kadang-kadang tidak bertumbuh dengan baik. Maka kemudian kita mengambil alih identitas kita bukan berpusat pada hati, tapi pada pikiran.
Dan ketika kita berpusat pada pikiran, memang kemudian kita mulai terasing dengan diri sendiri. Karena memang hati kemudian mulai ditinggalkan. Yang pertama bergerak adalah pikiran. Dan pikiran itu kebanyakan negatif menurut penelitian. Bahkan sampai lebih dari 75%. Maka memang apa yang diungkapkan dalam beberapa tulisan yang mengatakan bahwa pikiran itu pesimis, tetapi hati itu optimis, itu benar adanya. Maka kita perlu kembali, bukan menganggap pikiran tidak penting, bukan. Tetapi kita hidup tidak berpusat pada pikiran, tetapi pada hati. Supaya hati itu menjadi sumber, pusat, dan leader, pengendali yang mengarahkan hidup kita. Pikiran bekerja untuk hati, bukan sebaliknya. Hati bekerja untuk pikiran. Karena pikiran kita sifatnya sangat abstrak dan terbatas. Dan sekali lagi, pesimis. Maka kalau mengikuti pikiran, kita hanya akan muyet atau kemudian kita frustrasi. Tapi kalau mengikuti hati, kita akan selalu optimis. Dan memang cinta letaknya ada di sini, di hati, bukan di pikiran. Iman juga letaknya di hati, bukan di pikiran. Bukan berarti pikiran tidak penting, tetapi memang apa yang dipikirkan itu tidak perlu iman, tidak perlu cinta. Tetapi apa yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran, nah, di situ dibutuhkan kasih dan iman dan harapan. Misalnya, kalau 2 tambah 2 atau 4 kali 4, itu nggak perlu hati, nggak perlu iman, nggak perlu berdoa, sudah jelas. Pikiran bisa menyelesaikan 2 tambah 2 itu 4, 4 kali 4 itu 16. Sudah. Tetapi, apakah nanti anak saya akan tumbuh baik? Nah, itu perlu iman, itu perlu hati, perlu cinta. Apakah pasangan saya nanti mau setia? Pikiran nggak bisa nangkap. Dari situ perlu iman, perlu hati, perlu cinta, perlu harapan. Nanti yang terbesar adalah iman, harapan, dan kasih. Dan di antaranya yang terbesar adalah kasih. Sekali lagi, kasih itu di hati, bukan di pikiran. Maka kemana-mana bawa hati Anda. Tanya, apakah Anda hadir di sini sepenuh hati atau hanya dengan pikiran? Kalau dengan pikiran pasti segera akan pergi. Karena pikiran tidak pernah hadir. Pikiran selalu membuat kita pergi ke tempat lain. Mengajak kita untuk tidak hadir. Maka selalu tanya, apakah Anda hadir sepenuhnya, sepenuh hati atau tidak? Karena itu, definisi cinta yang paling dasar dan paling tepat adalah I am here for you. Saya ada di sini untukmu. Dan itu pasti hadir sepenuhnya, sepenuh hati. Kalau dengan pikiran pasti tidak bisa hear. Dan kalau tidak bisa hear, bagaimana bisa mencintai? Hadir saja tidak. Maka mari kita terus-menerus berusaha membongkar semua hambatan dalam diri yang membuat kita tidak bisa hadir sepenuhnya. Yang membuat kita tidak bisa menjadi ungkapan cinta Tuhan yang penuh dan utuh. Latihannya adalah menyerahkan hidup kita dan seluruh pengalaman kita pada hati kita, bukan pada pikiran. Kalau pada hati, pikiran juga akhirnya ikut bekerja untuk mendukung kehadiran kita yang sepenuh hati. Tetapi kalau hidup kita, pengalaman kita diserahkan pada pikiran, maka dengan cepat pikiran akan membawa kita kemana-mana. Dan kemudian tidak hadir. Dan kemudian tidak bisa mencintai. Maka kemudian kita tidak bisa menjadi ungkapan cinta itu. Apakah Anda hadir sepenuhnya, sepenuh hati?
bagaimana reaksi hati Anda mendengar renungan yang saya sampaikan. Apakah pikiran Anda membawa Anda kemana-mana? Cobalah kembali, hadir sepenuhnya, mendengarkan renungan saya dengan sepenuh hati. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.